أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Itqan Kampung Arab Inggris rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala sampai pembahasan yang berikutnya. Jazakallahu khairan, syukran. Masih dalam pembahasan bab yang ke-225, yaitu bab yang berjudul Babudz Zulmu atau Babudz Zulmi Zulumat. Bab yang berisi hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya perbuatan kezaliman adalah kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Masuk hadis berikutnya, al-haditsu at-tasi'u wa thamanuna wal arba'u mi'ah, hadis yang ke-489 dan hadisnya sahih. Mohon maaf, hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibn Harb, telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Harb. Qala, beliau berkata, Sulaiman berkata, haddatsana Hammad ibn Zaid, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Zaid, an Asim, dari Asim, an Abi Duha, dari Abu Duha. Qal, beliau berkata, Abu Duha berkata, istama'a Masrukun wa Syutair bin Syakal fil masjid. Suatu hari Masruk, Imam Masruk dan juga Imam Syutair bin Syakal berjumpa dan berkumpul di sebuah masjid. Keduanya berjumpa dan berkumpul di sebuah masjid. Fataqawwada ilaihima hilakul masjid. Maka karena melihat dua orang ulama ahlul hadis yang ternama, yaitu Masruk dan Syutair, keduanya berjumpa dan berkumpul di masjid, maka hilakul masjid, halaqah-halaqah ilmu yang ada di masjid ketika itu membubarkan diri, dan seluruh peserta halaqah berkumpul menemui ilaihima, kedua ulama besar ini menemui keduanya. Faqala Masruk, maka Masruk berkata, seorang ulama ahlul hadis, dan beliau terpandang dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud, maaf, radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian beliau berkata, la ara haula'i yajtami'una ilaina illa liyastami'u minna khaira. La ara haula'i, aku tidak melihat mereka-mereka ini, orang-orang yang asalnya berhalaqah dengan guru mereka masing-masing, yajtami'una ilaina, mereka berkumpul menemui kita, kata Masruk, illa liyastami'u minna khaira, melainkan mereka ingin mendengar dari kita kebaikan. Jadi Imam Masruk faham bahwasanya orang-orang yang ada di masjid itu ingin mendengar riwayat-riwayat hadis yang akan disampaikan oleh Imam Masruk. Jadi di zaman dahulu para jemaah sering majelis-majelis ilmu itu tidak direncanakan. Jadi misalnya datang di sini orang alim, kalau zaman dahulu langsung dipersilakan untuk mengisi kajian, langsung dipersilakan untuk mengisi ilmu, karena kesempatan bertemu dengan orang alim itu jarang sekali.
Maka kemudian Imam Masruq berkata, fa imma an tuhadditha an Abdullah fa usaddiqaka ana, maka kamu yang meriwayatkan hadis dari Abdullah, engkau yang meriwayatkan hadis, menceritakan hadis dari Abdullah, wahai Syutair, dan aku membenarkan riwayatmu. Wa imma, atau sebaliknya, an uhadditha an Abdillahi, aku yang meriwayatkan hadis dari Abdullah, fatusaddiqani, dan kamu pun membenarkan riwayatku. Jadi rupanya Masruq dan Syutair ini dua-duanya muridnya Abdullah bin Mas'ud yang mengambil ilmu dari sahabat yang mulia. Maka Masruq mempersilahkan kepada Syutair untuk meriwayatkan hadis, dan beliau nanti akan membenarkan hadisnya, meluruskan hadisnya, membetulkan hadisnya Syutair, atau sebaliknya, Masruq yang meriwayatkan hadis dan Syutair yang mengoreksinya. Faqala, maka kemudian Syutair berkata, hadits ya Aba Aisyah, riwayatkan hadis wahai Abu Aisyah. Qala, maka beliau kemudian bertanya, hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah kamu pernah mendengar, engkau pernah mendengar Abdullah meriwayatkan hadis, al-ainani yazniyani wal yadani yazniyani warrijlani yasniyan, dua mata bisa melakukan zina, dua mata ini bisa melakukan zina, wal yadani yazniyan, dan dua tangan juga bisa melakukan zina, warijlani yazniyan, dan dua kaki juga bisa melakukan zina, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh, sedangkan kemaluan ia akan membenarkan perbuatan itu atau mendustakannya. Apakah engkau pernah mendengar Abdullah meriwayatkan hadis ini? Faqala na'am, maka kemudian Masruq menjawab, iya, aku pernah mendengar. Jadi faqala na'am, dia mengatakan iya. Qala wa ana sami'tuhu, aku juga pernah mendengarnya dari Abdullah, kata Syutair. Qala, kemudian beliau berkata lagi, fa hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau pernah mendengar Abdullah meriwayatkan hadis, ma fil Qur'ani ayatun ajma'a li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin min hadhil ayati innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Apakah kamu pernah mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, bahwasanya di dalam Al-Quran ada satu ayat, yang ayat ini menjelaskan secara terperinci tentang yang halal dan yang haram, tentang perintah dan larangan. Adakah satu ayat yang lebih terperinci dibandingkan ayat ini? Itu ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, wal ihsani, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada karib kerabat. Kemudian lanjutan ayatnya, tapi tidak disebut di sini, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dan Allah juga melarang dari perbuatan keji, perbuatan munkar, dan perbuatan melampaui batas. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, Allah memberikan nasihat kepada kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl itu surat nomor 16 urutannya, sebelum surat Al-Isra. Jadi ini Masruq dengan Syutair saling sharing hadis-hadis yang diriwayatkan sama-sama dari satu guru, yaitu Abdullah. Maka lawan bicaranya menjawab qala na'am, dia menjawab iya, benar, Abdullah pernah meriwayatkan ini, aku pernah mendengar hadis ini.
Qala wa ana qad sami'tuhu, dan aku juga sungguh telah pernah mendengarnya. Aku pernah mendengarnya dari Abdullah. Qala, dia bertanya lagi, fahal sami'ta Abdullah yaqul, apakah kamu pernah mendengar Abdullah mengatakan atau meriwayatkan hadis, ma fil Qur'ani ayatun asra'a farajan min qawlihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apakah ada satu ayat dalam Al-Quran yang lebih cepat datangnya kelapangan dari Allah? Ayat ini lebih cepat mendatangkan kelapangan dari Allah daripada ayat yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Surat At-Talaq ayat yang kedua, al-ayat ats-tsaniyah. At-Talaq surat nomor 65. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan sebuah ayat bahwasanya tidak ada ayat ya, yang lebih cepat mendatangkan kelapangan dari Allah kecuali ayat yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa maksudnya ini para jemaah? Maksudnya kalau kita mendapatkan dari Allah ujian, kita ditimpa berbagai macam ujian, banyak problem yang menimpa kita, masalah hidup yang ada pada diri kita ini menumpuk, maka kalau kita ingin segera didatangkan kelapangan kepada kita, segera datang kelapangan dari Allah Ta'ala, jalankan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraja. Para ulama membahas, bagi antum yang sudah pernah belajar bahasa Arab, kata-kata makhrajan ini bentuknya nakirah, bertanwin, tidak ada alif lamnya di depan kata itu. Allah tidak mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahul makhraja tanpa alif lam, langsung makhraja, makhrajan. Para ulama mengatakan setiap nakirah itu memberi faedah umum. Artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, jalan keluar yang akan Allah berikan, Allah jadikan untuknya itu banyak, bukan hanya satu jalan keluar. Banyak jalan keluar yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa, asal bertakwa. Makanya saya katakan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau seorang hamba bertakwa, maka setiap dia memiliki problem hidup, permasalahan hidup, ujian yang menimpa dirinya, berbagai macam kesulitan hidup yang dia lalui, maka semuanya akan ada makhrajnya, ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, setiap ada problem tidak ketemu solusinya, tidak ada makhrajnya, tidak ada jalan keluarnya. Itu kalau orang tidak mau bertakwa kepada Allah. Ini artinya orang bertakwa itu juga punya problem hidup, sudah diuji oleh Allah, ada masalah yang menghimpit dirinya, tapi dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhraja, banyak jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, orang yang bertakwa di lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepada orang yang bertakwa tersebut dari arah yang tidak pernah dia duga dan sangka sebelumnya. Jika orang yang tidak bertakwa, rezekinya bisa diduga, bisa dipastikan, bisa diprediksi, tapi rezekinya orang yang bertakwa kepada Allah tidak bisa diduga. Banyak rezeki-rezeki yang datang tanpa terduga para jemaah. Ini apabila seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi kalau kita ingin dicukupi oleh Allah, tawakal. Dan Rasulullah pernah memberikan contoh kepada kita tentang tawakalnya burung, sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Nabi SAW mengatakan, lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah benar-benar akan memberi rezeki kepada kalian. Syaratnya apa? Tawakal. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi
seandainya kalian bertawakal kepada Allah, dan tawakal sering saya ulang-ulang, unsurnya ada dua, rukunnya tawakal itu ada dua yang harus dipenuhi. Yang pertama, i'timadul qalbi ala Allah. Hati orang yang bertawakal ini senantiasa pasrah dan bersandar kepada Allah. Dia serahkan hasil usahanya, hasil ikhtiarnya kepada Allah. Kemudian ma'akhdil asbabil masyru'ah, disertai dengan dia senantiasa mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, terus ikhtiar, terus berusaha, terus berjuang, maka akan datang hasilnya. Dan janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Panjenengan jualan masker misalnya, dagang begini, kalau nggak tawakal nggak datang rezekinya. Tapi kalau tawakal datang. Coba jualan di pinggir jalan atau pasarkan dari rumah ke rumah, kemudian sebagian difoto, di online kan, pasti ada yang nyantol pada jamaah. Apakah yang laku yang di pinggir jalan, atau yang panjenengan tawarkan dari kampung ke kampung, ataukah yang dipasarkan lewat online? Pasti ada yang nyantol. Buat aja status foto, buat status, jadi pada jamaah. Dan banyak di zaman ini orang tidak punya modal bisa berdagang, modelnya wakalah, akadnya wakalah, cari orang yang punya produksi, kemudian ambil barang dari situ, atau minta dijadikan sebagai agen distributor baginya. Nanti panjenengan tinggal ambil fotonya, pasarkan, barang dikirim langsung dari produsen. Nanti panjenengan dapat keuntungan dari produsen. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janji kepada orang yang bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberi rezeki kepadanya, Allah akan mencukupi dirinya. Dan di dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, la razaqakum, Allah akan beri rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah terus menerus memberi rezeki kepada burung-burung. Taghdu himasan, burung-burung itu keluar di waktu pagi hari dalam keadaan perutnya tidak ada isinya, perutnya kosong, dalam keadaan lapar. Wataruhu bitonan, dan dia pulang, burung-burung itu pulang di sore hari dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Maka kita harus bertawakal. Dan di dalam ayat ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayat ini adalah ayat yang paling bisa mendatangkan kelapangan bagi seorang muslim kalau seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Qala na'am, maka lawan bicara menjawab, iya, aku pernah mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. Qala wa ana qad sami'tuhu, dan aku sungguh telah pernah mendengarnya. Qala, dia bertanya lagi, fa hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah kamu pernah mendengar Abdullah mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis, ma fil Qur'ani ayatun ashadda tafwidan min qawlihi, apakah di dalam Al-Quran ada sebuah ayat, tidaklah ada dalam Al-Quran sebuah ayat ashadda tafwidan, yang ayat ini adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah yang paling besarnya, min qawlihi, dibandingkan ayat ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tidak ada ayat yang menunjukkan besarnya penyerahan diri seorang hamba kepada hambanya melebihi ayat yang berbunyi ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar surat nomor berapa? Ayo kawan-kawan, antum harus menghafal urutan surat. Az-Zumar itu sebelum surat Ghafir. Ghafir itu Al-Mu'min, Ghafir itu 40, berarti Az-Zumar nomor 39. Baik, Az-Zumar ayat yang ke-53. Sebenarnya ayat ini panjang, dan di sini Abdullah bin Mas'ud hanya menukil sepenggal ayat. Saya baca panjangnya ya para jamaah. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim," yaitu orang-orang yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, berbuat kedoliman, mabuk, ya, minum khamar, judi, zina, mengkonsumsi narkoba dan seterusnya.
berbuat maksiat-maksiat yang lain, suka berkelahi, bahkan mengambil barangnya orang lain, maka Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat kasih sayangnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah itu mengampuni seluruh dosa. Tidak ada kata terlambat bagi ahli maksiat untuk kembali ke jalan Allah, sekalipun kemaksiatannya sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya hamba Allah datang kepada Allah membawa sepenuh bumi dosa-dosa, Allah akan mendatanginya dengan sepenuh bumi pula ampunan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosanya sepenuh bumi. Maka kemudian beliau menjawab, qala na'am, ya aku mendengar. Qala wa ana samituhu, dan aku juga mendengarnya. Aku mendengar hadis itu dari Abdullah bin Mas'ud. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Allah haramkan kezaliman. Namun jika manusia terlanjur berbuat kezaliman, Allah menyiapkan ampunan bagi mereka-mereka yang berbuat kezaliman, dan Allah melarang mereka berputus asa dari rahmat Allah, sebab Allah itu maha mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun. Hadis berikutnya, al-hadithu at-tis'una wal arba'umiyah, hadis yang ke 490, masih berbicara tentang kezaliman. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul A'la ibnu Mushir, telah meriwayatkan kepada kami Abdul A'la bin Mushir, au balaghani anhu. Imam Bukhari mengatakan atau telah sampai kepadaku sebuah riwayat dari Abdul A'la. Balaghani ini ucapan dari perawi. Ini disebut kalau dalam ilmu mustalahul hadis adalah balaghat namanya. Dan balaghat seperti ini banyak kita dapatkan dalam muwatta'nya Imam Malik. Sampai para ulama mengatakan balaghatul Imam Malik fil muwatta'. Balaghatnya Imam Malik dalam kitab Muwatta'. Artinya sampai kepada Imam Malik sebuah hadis, tapi hadis ini tidak melalui jalan periwayatan yang semestinya. Artinya sanadnya terputus sebenarnya. Hanya sampai kepada Imam Malik. Karena kalau sanadnya terputus, Imam Malik tidak bisa mengoreksi apakah hadis ini hadis yang sahih, hasan, atau yang dhaif, atau bahkan palsu. Tidak bisa meneliti sanadnya, karena tidak diketahui dari siapa diriwayatkan hadis ini. Namun tidak semua balaghat itu dhaif, kebanyakan dhaif. Namun balaghat ini jika memiliki pendukung syawahid dari hadis-hadis yang sahih atau hasan, maka derajatnya kembali kepada pendukungnya. Jika pendukungnya hasan, maka dia juga hasan. Jika pendukungnya sahih, maka dia menjadi terangkat derajatnya menjadi hadis yang sahih. Dan di sini hadisnya sahih. Sebab Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari dua jalan. Yang pertama balaghah, dan yang kedua adalah diriwayatkan dengan riwayat haddatsana. Dan ini kuatnya riwayat. Jadi riwayat yang dikatakan haddatsana ini adalah paling kuatnya periwayatan hadis. Betul-betul Imam Bukhari mendengar hadisnya dari gurunya. Qala, beliau berkata, Abdullah berkata, haddatsana Sa'id ibnu Abdul Aziz, telah meriwayatkan kepada kami Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani, an Abi Dzar, dari Abu Dzar. Siapa namanya Abu Dzar, ikhwan? Mahasiswa semua ini depan saya ini. Ya. Jangan lupa, jangan bingluk saja antum. Ayo, siapa namanya Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Jundub bin Junadah. Abu Dzar ini tidak dikenal. Abu Dzar Al-Ghifari ini sukunya perampok beliau. Jadi beliau ini terlahir dari suku-suku perampok, perompak yang suka garong atau mencegat orang dan mengambil hartanya. Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya sukunya ini sangat ditakuti oleh orang Arab waktu itu. Sukunya Abu Dzar.
Beliau tidak diketahui oleh para ulama kapan tepatnya lahirnya. Namun para ulama mengatakan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Jadi Abu Dzar ini wafat pada tahun 32 Hijriah, Abu Dzar Al-Ghifari. Dan sebagian ulama ulul hadis mengatakan bahwa beliau ini termasuk juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya ada 281 hadis dari Rasulullah SAW. Kita baca hadis Abu Dzar, an Nabi Dzarrin radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anillahi tabaraka wa taala, dari Allah tabaraka wa taala. Berarti hadis ini adalah hadis apa? Kalau hadisnya dari Allah, hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang di dalamnya menyebutkan firman Allah. Tapi firman ini tidak termasuk ayat Al-Qur'an. Hadis qudsi sekalipun di dalamnya terdapat firman Allah, tetap diteliti derajat kesohihan dari sanadnya. Jadi tidak semua hadis qudsi itu sanadnya sahih, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu, maudhu ada. Kalau ayat Al-Qur'an semua ayat Al-Qur'an 6236 ayat itu semuanya sahih dan diriwayatkan dengan periwayatan mutawatir. Jadi setiap ayatnya itu yang meriwayatkan banyak, sahih dan mutawatir. Itu ayat Al-Qur'an. Berapa jumlah ayatnya? 6236. Jangan 6666, itu perkiraan, itu sudah ilmu ulama, harus ditinggalkan. Gak ada dasarnya itu. Yang ada dasarnya di dalam kitab-kitab ulumul Quran, jumlah ayat Al-Quran adalah 6236 ayat. Juznya tidak ada yang ragu, semua sepakat. Juznya 30 juz, suratnya semua sepakat, 114 surat. Yang tidak sepakat adalah tentang jumlah ayatnya. Tapi nanti silahkan ambil Al-Quran, hitung pakai kalkulator. Di HP antum ada kalkulator kan? Hitung. Surat Al-Fatihah 7 tambah surat Al-Baqarah 286 tambah Ali Imran 200 dan seterusnya, nanti terakhir di total berapa? 6236 ayat. Baik. Dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Qala, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku sungguh telah mengharamkan perbuatan kedzaliman atas diriku. Jadi Allah tidak pernah berbuat kedzaliman. Kemarin sebagian saudara kita kena musibah gempa bumi, itu Allah berbuat kedzaliman apa tidak? Tidak. Gempa bumi itu terjadi disebutkan dalam hadis banyaknya dosa. Idza kathural khobath, apabila banyak dosa di satu negeri terjadi gempa. Oleh karena itu Madinah dari zaman Rasul sampai sekarang nggak ada gempa. Tidak ada gempa. Karena perbuatan dosanya lebih kecil daripada perbuatan ketaatannya. Jika satu negeri dosanya lebih banyak daripada ketaatannya, akan terjadi banyak zalazil, gempa. Baca hadisnya. Dan gempa bumi adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Ini sudah saya kaji di beberapa kota. Gempa bumi adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan sebabnya adalah apabila terjadi banyak dosa, perbuatan-perbuatan keji, maka terjadi banyak gempa bumi. Banjir. Bukan Allah berbuat kezaliman, manusia yang berbuat kezaliman. Hutan-hutan digunduli, tidak ditanami kembali. Semua tanah ini tutup dengan semen. Akhirnya tidak ada peresapan-peresapan. Iya enggak? Zaman dulu ada sebuah kota, saya tidak mau sebut namanya. Ada yang cerita kepada saya, dia kelahiran kota itu. 20 tahun lebih dia hidup di kota itu, tidak ada banjir. Lebih 20 tahun tidak ada banjir. Tiba-tiba sekarang ada banjir. Ada banjir, kenapa? Semua tanah-tanah sudah ditutupi, tidak ada peresapan-peresapan. Kemudian hutan-hutan pelindung dulu yang masih ada dijaga, gundul semuanya. Akhirnya banjir pada zaman. Dan banjir itu naudzubillah min dzalik, luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan Allah melindungi kota ini, melindungi kaum muslimin, ya, negeri-negeri kaum muslimin. Ada sebuah desa, saya dapat cerita banjir. Jadi seperti di depan ini sudah lantai semen apa belum ini depan ini? Semen ya, semen. Itu bisa tergerus habis itu. Dan gerowong. Jadi semen itu bisa digiring oleh banjir sampai habis. Dan saya lihat sendiri buktinya. Katanya ini depan rumah saya ini Ustaz, saya semen habis sekarang.
tanyanya gerowong para jemaah. Tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah min dzalik. Berapa waktu yang lalu teman saya di Bima, mungkin lupa saya 4 tahun yang lalu, ketika Bima dilanda banjir, cerita kurang lebih 1 pekan hingga 2 pekan air tidak surut dan tingginya hampir 2 meter. Itu semua perabotannya dia rusak, bahkan baju para jemaah dicuci ini memet. Tahu memet? Bahasa Indonesia apa memet itu? Apa? Memet itu apa bahasa Indonesia? What is memet? Apa memet itu? Bahasa Indonesia apa? Jadi kalau dipegang langsung budul, lepas sendiri, apa namanya? Memet, ha? Rapuh ya. Jadi rapuh itu kayu ya. Kalau baju rapuh, masa rapuh. Pokoknya dipegang itu ya, dicuci ini baju ini kalau kena kotoran saja sebentar antum cuci di begini-begini kan tidak akan apa? Sobek. Ini dipegang aja sobek, memet katanya. Yang beliau menangis adalah kitab-kitabnya beliau sejak mondok, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 sampai S3 hancur, tidak bisa diselamatkan kitabnya. Baju saja memet, apalagi kitab. Tidak sempat diselamatkan. Semuanya hancur para jemaah oleh tentara Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya. Jangan sampai terjadi, jangan dibayangkan. Ya. Jadi baju ini bisa rusak dengan air banjir, nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Baju rusak, nggak bisa katanya diselamatkan, nggak bisa, dicuci nggak bisa, diluntur nggak bisa, Ustaz. Langsung kalau dicuci ini langsung apa? Lepas semuanya ini. Ini langsung sobek-sobek, bercabik-cabik. Ya subhanallah, kalau Allah sudah mendatangkan dan Allah tidak pernah berbuat kedoliman. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku menjadikan kedoliman itu aku haramkan atas kalian semuanya. Perkara yang diharamkan atas kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jangan mendolimi. Kalau ada orang mendolimi kita, maafkan saja. Amalkan surat apa itu? Ali Imran 134 kemarin kan kita kaji ya. Lanjutan dari ayat yang 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini penting ini, antum kaji nanti 133 dan 134. 133 anjuran untuk kita bersegera menuju ampunan Allah, banyak mohon ampun kepada Allah dan menuju surganya Allah. Yang surga itu seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa di ayat yang berikutnya 134 dari surat Ali Imran, surat ketiga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu kemarin sudah kita jelaskan ya, pekan yang lalu, adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang, luas rezekinya, banyak rezekinya, maupun dalam kondisi sempit tetap dia berinfak. Kalau orang tidak bertakwa, jangankan kondisi sempit, lapang aja nggak mau berinfak. Kalau orang bertakwa terus dia berinfak, karena dia ingin mendapatkan surganya Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Dan orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarah. Orang-orang yang mau menahan amarah. Suatu hari para jemaah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, Ali Zainal Abidin, pernah berwudu. Dan orang zaman dahulu kalau berwudu itu pakai bejana, pakai ina, diisi air, kemudian ada seseorang yang menuangkan bejananya ini, airnya sedikit-sedikit, kemudian berwudu gini. Nah, Ali ini berwudu, Ali ini cicitnya Rasulullah, bukan cucunya. Kalau cucunya Rasulullah Al-Husain, dan ini putranya Husain Al-Hasan ya, Al-Husain kalau tidak salah, nanti dicek. Jadi Ali ini wudu pakai bejana, dan bejana ini berat ini para jemaah, isinya air, dipegangnya oleh budak wanitanya. Beliau berwudu, nah begini berwudu, tiba-tiba merucut. Tahu merucut bahasa Indonesia apa? Lepas dari tangannya budaknya, bejana isinya air Pak. Langsung mengenai kepalanya, doh, berdarah, luka kepalanya. Apa yang terjadi? Budak ini hafal Al-Quran, maka dia mengatakan, wahai Tuanku, maafkan aku, jadilah orang wal kadhiminal ghaidha, ya, jadilah orang yang apa? Mau memaafkan atau mau menahan amarah.
orang-orang yang mau menahan amarah. Sudah aku lakukan katanya. Tapi saya ingin wal afina anin nas. Jadilah orang yang mau memaafkan manusia. Sudah aku lakukan. Langsung dia mengatakan kepada budaknya, pergilah kamu bebas sekarang. Coba, kepalanya luka nggak misuh-misuh. Lah orang sekarang wes semua nama binatang disebut, gitu. Semua nama binatang disebut, semua ini disebut misuh-misuh. Ini Ali, masya Allah. Cicitnya Rasulullah SAW. Ya, keluarganya Nabi SAW, keturunannya Nabi. Sudah kepalanya luka, dia didalili mau, masya Allah. Wal kadhiman al ghaidha, ya sudah saya lakukan, saya menahan amarah. Wal afina anin nas, jadilah orang-orang yang memaafkan manusia, saya sudah lakukan. Bahkan dia dibebaskan budaknya, masya Allah. Ya ini berat ini berjamaah. Saya sendiri kalau mengalami hal yang sempurna mungkin nggak bisa berjamaah. Kepala ini luka, mungkin minimal kita mengatakan ini kamu kalau pegang hati-hati, ya jangan sembrono. Kita lupa kalau semua yang ditakdirkan Allah tidak akan meleset dari diri kita, iya enggak para jamaah? Kalau sudah ditakdirkan Allah tidak akan meleset, kewajiban kita hanya mengimaninya. Nanti dicoba para jamaah, antum naik sepeda motor tiba-tiba dari belakang disundul, das, sudah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, selesai, ya tak? Gak usah minta ganti rugi, mobil belum lunas, serempet, seret. Orangnya berhenti, Pak mohon maaf Pak ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ingat 134 dari surat Ali Imran. Enak. Ini gunanya ngaji ya, percuma kita ngaji gak diamalkan aja. Nah, begitu, santai saja. Orang kalau ingat ayat-ayat seperti ini, hidupnya itu nikmat, gak mudah ngamuan dia, gak mudah ngamuan, bener pada zaman. Baik, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum alladzina tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu malam dan siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba, dan aku akan ampuni dosa-dosa. Wala ubali, dan aku tidak pedulikan banyak dan besarnya dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah ampunan kepadaku wahai hamba-hambaku, aku akan ampuni untuk kalian. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', masing-masing kalian, semua kalian adalah orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, mintalah makan kepadaku, ut'imkum, aku akan beri makan kepada kalian. Ada adik muda ini yang masih muda-muda, masih sekolah, masih kursus, ya masih mahasiswa, mintalah makan kepada Allah. Bagaimana doanya Ustaz? Gampang, ya Allah berilah saya makan. Ya, bukan guyon ini, ya Allah berilah saya makan. Hadisnya ini, mintalah makan kepadaku. Kalau hafal Arabnya nggak apa-apa, kalau antum hafal Arabnya bagus, ya. Kalau tidak hafal Arabnya, ya Allah berilah saya makan. Diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu orang tawakal itu unsurnya dua. Apa tadi? Pasrah dengan Allah, pasrah kepada Allah, dan apa? Usaha yang maksimal. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku. Maka tidak ada alasan anak-anak muda atau mungkin kita yang sudah bapak-bapak ini, tidak ada alasan kita tidak bisa memberi makan anak istri kita. Bisa, tapi kita kurang minta kepada Allah. Coba minta yang banyak kepada Allah, terus minta. Tadi itu sebenarnya pada asar sampai maghrib hari Jumat itu waktu mustajab pada jamaah. Jarang orang-orang atau banyak orang-orang itu lupa, dari asar sampai maghrib itu waktu mustajab setiap Jumatnya. Setiap satu pekan itu waktu mustajab itu di siang hari adalah dari ba'da asar di hari Jumat sampai maghribnya, waktu mustajab. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah akan beri kita. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua dari kalian adalah orang yang telanjang, tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali siapa saja yang aku beri pakaian dia. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri pakaian. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya sungguh orang yang awal, yang pertama-tama hidup di antara kalian dan yang terakhir hidup di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, bangsa manusianya maupun bangsa jinnya di antara kalian, kanu ala atqa qalbi abdin minkum, mereka berada di atas hatinya hamba di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi seandainya manusia ini semuanya dari awal sampai akhir, manusianya, jinnya,
semuanya memiliki hati yang paling bertakwa, lam yazid dzalika fi mulki syai'a, maka hal itu tidaklah menambah dalam kekuasaanku sedikit pun. Jadi ketakwaan kita ini tidak menambah kekuasaan Allah. Allah itu sudah maha kuasa. Walaupun kita tidak bertakwa pun Allah tetap maha kuasa. Dan jika kita bertakwa tidak menambah, tetap Allah itu maha kuasa. Walau kanu ala afjari qalbi rajulin lam yanqus dzalika min mulki syai'a. Seandainya mereka berada pada hati yang paling berbuat maksiat, yang paling fajir, paling suka berbuat maksiat, lam yanqus dzalika min mulki syai'a, maka perbuatan itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Walau istama'u fi sa'idin wahidin, dan seandainya mereka berkumpul dalam satu lembah, satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin minhum masal, aku akan berikan kepada setiap manusia dari mereka apa yang mereka minta, apa yang dia minta. Jadi seandainya kita berkumpul semuanya dan semua minta kepada Allah, masing-masing diberi sesuai dengan permintaannya. Lam yanqus dzalika min mulki syai'a, dan hal itu tidak mengurangi kerajaanku, kekuasaanku sedikit pun. Illa kama yanqusul bahru an yughmasa fihil mihyat ghamsatan wahidah, kecuali sebagaimana laut berkurang ketika jarum dimasukkan, dicelupkan ke dalamnya dengan satu kali celupan. Laut kita masukkan jarum, celup, kemudian setelah kita celup kita angkat jarumnya, berkurangnya seberapa? Satu tetes, dua tetes itu aja, itu berkurangnya. Itulah kekuasaan Allah, rahmatnya Allah. Walaupun diminta oleh semua hambanya tidak berkurang kecuali seperti tetesan dari jarum yang dicelupkan ke dalam air laut. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah amal-amal kalian. Ahfaduha alaikum, aku menjaga amal-amal kalian itu atas kalian. Faman wajada khairan, barang siapa mendapati ada kebaikan, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Tadi yang sudah sholat maghrib, kemudian ikut ngaji, nanti sholat isya insyaallah, kemudian berzikir, setelah itu sholat ba'diyah isya, pujilah Allah karena kita bisa berbuat kebaikan. Wa man wajada ghaira dzalika, barang siapa mendapati selain itu, mendapati keburukan pada dirinya, fala yalumu, maka jangan dia mencela dan mencaci illa nafsahu, kecuali dia mencaci dirinya sendiri. Tidak boleh mencaci Allah, hendaknya dirinya yang dicaci pada jamaah kalau dia mendapati keburukan. Karena Abu Idris, dahulu Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadits, jadi Abu Idris Al-Khawlani, beliau jika beliau meriwayatkan hadis ini, hatha ala rukbatayhi, beliau itu berdirinya bertumbuh pada kedua lututnya. Coba dipraktekkan akhi, antum bertumbuh pada lutut, bertumbuh pada lutut, nah kemudian tegakkan badan, nah seperti ini. Beliau kalau meriwayatkan hadis ini tidak berani berdiri tegak, beliau seperti ini berjam, saking takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini beliau berdirinya, Abu Idris Al-Khawlani, syukran. Jadi bertumbuh di atas lututnya karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau antum melihat apa orang-orang yang masih ada sistem monarki kerajaan itu, kalau di depan rajanya bagaimana? Begitu kan? Tidak berani pada jamaah berdiri begini, nggak berani. Dan beliau perawi hadis ini ketika meriwayatkan hadis ini tidak berani berdiri, kecuali berdiri bertumbuh pada lututnya karena sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau dia mendapatkan keburukan sehingga dia disuruh mencaci maki dirinya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang mau menerima kebenaran, kemudian kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan kebenaran. Tidak ada waktu kecuali tidak ada waktu yang terbaik kecuali kita mengisinya dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Jadi hari yang betul-betul atau waktu yang betul-betul kita miliki adalah waktu yang kita isi dengan kebaikan. Adapun waktu yang kita sia-siakan, naudzubillah min dzalik, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.